Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Film diawali dengan seorang anak orang kaya yang bebas melakukan apapun, bahkan sebuah Scoopy ember pun diberikan tendangan Tsubasa olehnya. Jalanan punya bapak moyang lo aja. Lah, siapa tahu dia cucu Hokage, Bang? Perkenalkan, babang ini namanya Satria Mahakuasa karena dengan kekuatan bapaknya dilihat dari bentukan rumahnya yang memiliki pilar sebesar biji titan. Tentunya Satria bisa menggunakan kekuatan mahakuasanya yaitu uang. Dan tak berselang lama bapaknya pun datang dan ya, inilah impian semua orang. Ya, ganti motor dong. Ya udah, ganti aja yang baru. Momen ketika bapak lu habis korupsi 300 triliun tanpa ketahuan. Meskipun memiliki bapak yang kaya raya serta emak yang tak membuat Satria Mahakuasa bahagia menjalani kehidupannya, yang ada ia cuma bisa full mensombongkan diri serta mencaci maki manusia yang dianggap derajatnya lebih rendah daripadanya. Maaf. Saya pikir maaf lo bisa bikin baju goreng. Nah, itu dia contohnya. Kayak uang bapak lu halal aja. Karena kejadian ini, Satria pun merekomendasikan untuk mengeki builder yang teledor ini, sebab bapaknya adalah orang penting di Wakanda yang kekayaannya melebihi 9 naga. Pecat kamu. Peran Satria enak banget cuy, bisa simulasi jadi cucu koruptor. Bahkan selain membegundalkan di dalam kafe, saat mau pergi ia pun menghampiri dagangan kerupuk yang ternyata adalah temannya, dimana bukannya melariskan dagangan temannya saat temannya berkata, "Iya nih, aku jualan kerupuk pakai top up diamond." Satria pun langsung menjawab, Makanya jangan jadi orang susah. yang lalu pergi dari sana setelah mengunboxing dagangan temannya sendiri. Beginilah guys sifat anak jika dibuat pakai gaya baling-baling bambu. Perkenalkan, temannya ini namanya Raka dan si builder yang dikit namanya Ana. Mereka berdua yang kesal karena perlakuan si begundal Satria, langsung mengutuk perbuatan Satria dengan cangkemnya. Aku bersumpah agar dia menjadi orang miskin, semiskin-miskinnya. Dan tiba-tiba kejadian spektakuler pun terjadi, di mana Satria langsung menabler sebuah motor sampai membuat korban dilarikan ke rumah sakit yang ternyata adalah bapak Ana. Ya elah, dokternya dia segala yang main. Di sana, Ana yang menanyakan kepada barudak minion gimana kromboloninya sampai bapaknya bisa jadi korban tabrak lari serta menanyakan siapa pelakunya. Namun sayangnya mereka kagak tahu siapa yang menabrak karena belum sempet kenalan. Lagian, namanya juga tabrak lari ya. Mana tahu siapa pelakunya. Di sisi lain, Satria Mahakuasa pun pulang dengan ketar-ketir sampai mengganggu bapaknya yang lagi chattingan dengan para koruptor di lapas VVIP. Tapi setelah menceritakan semuanya, Satria pun jadi kalem saat baru ingat bapaknya memiliki kekuatan Mahakuasa. Kalaupun orang itu mati, kita juga bisa selesaikan semuanya dengan uang. Anjas, seluruh masalah emang uang obatnya cuy. Makanya kita lahir di dunia yang terkutuk ini cuman nyari uang. Namun baru aja sombong, tiba-tiba telepon pun berdering dan ternyata perpustakaan kampus tempat begundal ini mencetak uang palsu udah ludes terbakar. Padahal baru aja kelar mencetak uang senilai 300 triliun yang bahkan mesin ATM pun kagak tahu kalau itu uang palsu. Ciah, OTW miskin bang. Keesokan harinya, Kamu bangkrut. segampang ini memutarbalikan perekonomian manusia cuy. Yang membuat satu keluarga langsung ketar-ketir. Terlebih lagi kini mereka harus pindah ke rumah peninggalan Raden Kian Santang karena cuman ini doang yang harganya murah akibat belum laku terjual sejak era Angling Dharma dan Kebo Iwo berdamai dengan Gajah Mada. Selain rumahnya di-downgrade kan, ternyata perkuliahan Satria juga harus terpendingkan akibat bapaknya udah misken kagak punya uang pakai bayar kuliah. Jangankan kuliah, pakai makan aja harus scan KTP beli lauk kemudian, gitulah kata bapaknya. Lagian sebangkrut apa sih usahanya? Masa kagak ada tabungan sama sekali? Orang kaya macam apa satu usaha bangkrut langsung down? Investasi di tiap perusahaannya mana? Uang 300 triliunnya mana? Kalau kayak gini kan kagak bisa dapat bonus pengurangan masa hukuman. Cuaks. Nah, di hari itu juga Bapak Satria tidak berkuasa pun mulai mencari info loker. Panggil aja begundal ini namanya Gilang, yang udah keliling lamar sana sini. Persyaratannya malah harus pernah suap oknum hakim. Gelap. Dan tak berselang lama Gilang pun pulang sambil membawa gerobak karena katanya kini ia akan membuka usaha jual dawet keliling. Setelah tadi nonton kisah inspiratif di YouTube tentang pengusaha dawet yang sukses menjadi pengusaha timah di Wakanda.
Namun mendengar itu, istrinya tentunya kagak setuju apalagi anaknya. Terlebih lagi saat begundal anaknya disuruh bantu nyari nafkah pakai biaya hidup di Nganjuk City. Aduh. Cari nafkah itu tanggung jawabnya bapak, bukan aku atau ibu. Wadaw, ini kalau si Babang yang korupsi 300 triliun dimiskinkan, kira-kira anak dan istrinya gini juga nggak ya? Keesokan harinya, Gilang pun udah mulai berjualan es dawet setelah ingat dulu punya orang tua Intel nyamar jadi pedagang es dawet, malah kasihkan. Namun sayangnya di hari pertama berjualan, dagangan Gilang kagak ada yang beli akibat dosa-dosanya yang begitu melimpah. Di sisi lain, udah tahu ekonomi lagi sulit. Bisa-bisanya si Sinting ini malah nongki bersama teman-temannya. Dan saat tahu kini Satria udah miskuen, teman-temannya pada beralasan kebelet boker barengan karena kebetulan mereka takut dengan sendiri, jadi cebokan pakai tangan temennya. Dimana ketika tahu temannya kabur meninggalkan Line, Satria pun diam-diam malah cosplay pasif Natalia. Meskipun ujung-ujungnya malah keciduk oleh pemilik resto dan menyuruh Satria bekerja di tempatnya sebagai builder tanpa digaji untuk membayar makanan yang udah dipesan. Karena beliau tahu soal bapak Satria yang udah cosplay gembel. Kamu harus cuci piring-piring kotor tanpa dibayar. Ketika kita di atas, banyak orang yang segan padahal aslinya mengharapkan kita jatuh cuy. Selesainya menjadi builder tak dibayar, Satria pun langsung menerima roastingan kenyataan. Enak jadi orang susah. Hasil tanpa mikir panjang, Satria langsung melakukan baku gedik, tapi berhasil dihentikan oleh Ana sebelum Satria berujung dibawa ke polsek. Mengingat bapaknya udah tak memiliki kekuatan yang maha kuasa, jadi sangat susah untuk mencari kebenaran. Harusnya kita bersatu buat bikin dia makin menderita. Ini temennya sesat juga cuy. Di sana, Ana pun udah memaafkan kebegundalan Satria sewaktu masih kaya, dimana meskipun ia dipecat karena Satria, kini Ana udah bisa berjualan asongan lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Apalagi saat tahu bapak Ana koma akibat tragedi tabrak lari, Satria pun jadi tahu kalau selama ini orang yang ditabrak adalah bapak Ana. Aku dengar orang tua kamu lagi bangkrut. Lagi bangkrut nggak tuh? Yang ada udah bangkrut, Mbak. Nah, di malam harinya, saat Gilang menyerahkan hasil kerjanya yang kagak ada 50.000, istrinya pun langsung berbacot ria karena biasanya udah biasa memegang jatah harian 100 juta dalam sehari akibat uang 300 triliun di rekening sangat susah dihabiskan. Sekarang beli seblak full topping aja kurang, begitulah katanya. Tapi beruntung dengan datangnya Satria yang otaknya habis dicuci oleh temannya memakai rinso anti noda membandel, ia pun tiba-tiba berkata, "Bu, Pak, santuy, kita kan MC. Mulai besok Satria akan nyari kerja deh, siapa tahu keterima jadi direktur di UD Timah." Sehingga mendengar itu bapaknya langsung bagong. Wah, nggak ada salahnya juga kita hidup miskin, begitulah katanya. Karena jika mereka kagak dibuat don, maka anak sontoloyonya ini pasti makin ngelunjak, kagak tahu sopan santun akibat kebanyakan memiliki cuan. Keesokan harinya, Satria pun mulai melamar kerja dengan gelarnya yang lulusan Padepokan Prabu Angling Dharma. Di sana ia juga bertemu dengan Ana yang bagong melihat Satria ingin minum pada lagi bulan puasa. Loh, kok kamu minum? Nggak puasa? Maaf, aku ateis. Dan karena memang Satria dari kecil kagak dididik dekat dengan agama, begitu juga dengan orang tuanya yang cuma tahu dekat dengan pemilik proyek besar-besaran, makanya bisa jadi kaya raya. Kini Ana pun mengundang Bang Satria ini ke masjid untuk melihatnya beribadah. Karena dengan cara ini akhirnya Satria mulai tahu tips and trik menghadapi hari-hari buruk di dunia yang penuh tipu daya ini dengan cara mendekatkan diri dengan Tuhan. Baru miskin, baru ingat Tuhan lu bang. Nah, malam harinya Satria pun melihat keberadaan Hayam Maling, tapi saat ingin menangkapnya siapa tahu dapat imbalan. Si Maling malah lebih gege gaming. Apa malam-malam di rumah saya? Sampai akhirnya Satria lah yang dituduh maling. Ya, beginilah kelakuan SDM rendah. Belum juga ngejelasin, udah manggil squadnya aja cuy. Beruntung datanglah bapaknya dan Pak RT yang melerai pengparanian ini. Terlebih lagi minion ini lupa kalau dirinya pasang CCTV sehingga saat dicek untuk melihat kebenarannya. Ketika tahu kebenarannya, mereka pada terbungkam seperti cangkemnya diberi uang tutup mulut. Tapi untungnya Satria menyuruh emaknya kagak memperpanjang masalah ini ke jalur ladusing sampai membuat emaknya heran. Loh, sejak kapan anakku kagak suka memperpanjang masalah? Setelah masalah ini selesai, emaknya makin nambah bagong lagi saat melihat anaknya melakukan sholat. Satria, sholat? Karena sebetulnya mereka beda server. Enggak, canda.
Namun bapaknya justru mendukung pertobatan dari Satria meskipun emaknya cuman bisa bagong antara ingin ikutan tobat atau masih stay dengan sifat begundalnya. Keesokan harinya, Satria pun kembali mencari info loker dengan mode lagi puasanya dan lagi-lagi ketemu dengan Ana. Kenapa, Sat? Ini kenapa namanya harus Satria sih? Kan manggilnya jadi nggak enak. Apalagi yang manggil bocil, masa iya bang Sat. Dan tak berselang lama, Ana mendapatkan kabar kalau bapaknya drop lagi hingga ia harus OTW rumah sakit. Dan lihat guys, ini kenapa coba mesin detak jantungnya ditutupin kertas. Saat Satria melihat bapak Ana, ia pun terbagongkan karena benar dugaannya kalau korban kemarin adalah bapak Ana yang udah miskin kagak punya BPJS malah koma di rumah sakit. Terus anaknya bukannya nyari kerja yang lebih layak malah jualan jajan keliling. Gimana cara bayar rumah sakitnya anjing, kagak waras banget ini film cuy. Kala itu si Satria pun ngaku kalau dirinya pelaku korban tabrak lari tersebut. Tapi untungnya Ana memaafkan perbuatannya tapi nggak untuk Raka. Aku bisa temenin kamu, laporin dia ke polisi. Pantesan aja lu miskin kakak, sifat lu tukang kompor soalnya anjing. Dan meskipun berat menerima kenyataan, namun saat udah yakin Satria udah tobat, si Ana pun untungnya kagak kasut-asutan Raka yang membegundalkan. Di sisi lain, Gilang pun tiba-tiba diparani oleh skuad preman kampung, yang dimana karena kagak punya uang pakai bayar izin ke preman tanpa seragam orennya, Gilang pun langsung diberikan tendangan penghilang cara berjalan. Karena saat dibawa ke rumah sakit, kata dokter kaki Gilang harus terkena shadow ban sementara waktu, sehingga kini ia melimpahkan usaha dawetnya ke Satria daripada keliling kagak jelas mencari info loker. Istri beban anjing. Setelah cedera yang dialami Gilang, besoknya ia tiba-tiba ingin menuju ke jalan kebenaran dengan ikutan berpuasa dengan anaknya. Pakai sendok, apa fungsinya sendok kalau masih pakai tangan? Bahkan kini ia udah bisa sholat bareng dengan Satria yang doa-doanya berisikan tentang dirinya sewaktu banyak cuan, cuman bisa hidup foya-foya sampai menjadi top global spending termahal ketika lagi di Atlas. Oleh karena itu kini ia berjanji jika diberikan kekayaan lagi maka seluruh kebegundalannya akan dihilangkan. Oh, tidak semudah itu Perguso. Selesainya sholat, kini Satria memulai penjualan es dawetnya dengan outfit Starboy miliknya. Anjas, meski miskin baju tetap polo guys. Sedangkan emaknya saat hidup lagi kagak bisa isi ulang skincare, ia pun mencoba melakukan hayam maling. Tapi tentunya saat belajar apapun pasti awalan belajar harus remedi karena ia berhasil keciduk oleh para warga. Ibu yang nyopet dompet saya ya? Tapi berkat ada anaknya, si begundal ini kagak jadi dibawa ke kantor polisi setelah diberikan tutur di bulan puasa oleh Satria. Lagian ngemaling di bulan puasa, ya jelas dimaafin. Semenjak kejadian ini, saat Satria selesai sholat, kini emaknya pun merasa terketuk hatinya ingin OTW ke jalan kebenaran sama seperti anak dan suaminya. Bahkan mulai sekarang, si emak pun melakukan sahur bareng bersama mereka yang saat itu sedang memikirkan varian es dawet baru berupa rasa timah, rasa kemiskinan, serta rasa keadilan bagi para warga yang belum pernah menerima keadilan. Aduh, gelap. Di sisi lain, Ana pun masih sama dengan profesinya berjualan cangcimen, kacang kuaci, dan permen. Saya beli tisunya ya. Uang tisunya. Lah, malah jualan tisu. Kebetulan Sima ini mencari tukang jualan es dawet untuk acara syukuran suaminya yang udah miti glory, sehingga Ana langsung OTW tempat Satria yang pada saat itu lagi ramai diserbu pembeli sampai membuat Raka mengirikan Ria. Pasti lu pakai penglaris kan? Beruntung sebelum terjadi baku hantam, Siana udah lebih dulu mengelerainya dengan mengabarkan kalau Satria dapat orderan 50 bungkus es dawet. Bahkan selain kabar menggembirakan itu, sebuah telepon pun tiba-tiba berdering yang mengabarkan kalau Bapak Ana juga udah sadar dari mati surinya. Ya elah, cuman keserempet dikit doang dari awal film sampai film mau selesai baru bangun anjing. Nah, saat menjenguk Bapak Ana, si bapak pun ingat kalau begundal yang di depannya lah pelaku tabrak larinya, di mana Satria langsung meminta maaf atas kesalahannya. Namun, ya, Raka pun lagi-lagi mengkomporinya. Bapak berbulan-bulan di rumah sakit ini, selesai dengan permintaan maaf. Ini yang jadi begundal siapa dah? Alhasil si bapak pun langsung berubah pikiran dan ingin menyelesaikan perkara ini secara hukum yang berlangsung. Apalagi saat ini kekuatan maha kuasa Satria udah dihilangkan, jadi sangat mudah untuk menjebloskannya ke dalam penjara. Cuaks.
Di hari itu juga Satria udah masuk sel tahanan, tapi karena nama Satria Maha Kuasa bukan Satria Maha Satir, tentunya hukum ini harus berlangsung lama, kebetulan kagak punya... Beberapa minggu kemudian, si Mak pun tiba-tiba ingin memberikan Ana dan bapaknya es dawet pakai buka puasa. Siapa tahu dengan ini bapaknya berubah pikiran. Tapi saat di tengah jalan... Anjas. Ia pun berhasil melakukan perbuatan yang harus dibalas budinya. Dan karena kejadian ini si bapak pun langsung mencabut laporannya sebelum Satria dikirim OTW lapas Nusa Lembongan. Sekali lagi, aku mau makasih banyak ya Om. Setelah bebas, kini Satria yang berjualan es dawet kagak sengaja ketemu dengan teman lamanya sewaktu di puskesmas Nganjuk barengan imunisasi, yang dimana temannya ini baru aja kelar buka kafe. Kafe apaan kayak gini anjing, kayak puskesmas? Alhasil Satria pun mengajaknya kerjasama untuk menaruh dawetnya di kafe temannya, hitung-hitung bisa bagi hasil kalau rame, dan ajakan kerjasamanya pun diterima oleh temannya. Nah, malam harinya saat ingin meracik varian dawet baru dengan rasa koruptor agar para warga bisa merasakan sensasi menjadi koruptor, datanglah Ana dan bapaknya yang pengangguran karena bisa-bisanya ia ingin mempromosikan dawet Satria ke jalan-jalan. Nah, kalau punya kerjaan nggak mungkin dong sempat kayak gitu. Kemudian di hari pertamanya buka, dawet Satria pun langsung laris manis dibeli, sampai es dawetnya pun dijadikan menu spesial di kafenya, hingga akhirnya dari ramenya pengunjung, Satria pun mampu mendapatkan amplop coklat sebagai bayaran dari temannya. Nah, film ini pun lalu ditutup dengan perkumpulan keluarga Satria, keluarga Ana dan juga keluarga Raka, yang kata Satria si Raka udah tobat setelah diiming-imingi akan digendong keluar dari jalur epik. Tamat.